Selamat pagi, Pak Farid dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS penambangan data saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Tan Valencio Yobert Geraldo Setiawan dari NIM A11 2022 139984. Jadi pertama-tama, kita akan melihat dataset yang sudah diberikan, yaitu CDC Diabetes Health Indicator. Pada dataset ini terdapat 260.000 instance dan juga 21 fitur, yang dimana tipe fiturnya terdapat kategorikal dan integer. Lalu, di sini kita bisa lihat fitur-fitur apa saja yang terdapat pada dataset ini, yaitu diabetes binary, high PP, high cholesterol, cholesterol check, dan lain-lain. Smoker, stroke, dan lain-lain. Lalu, kita masuk ke dalam codingnya. Pertama-tama, folder name yaitu tempat saya menyimpan dataset yang sudah saya download. Lalu kita mount agar bisa diakses melalui Google Drive saya. Lalu kita import library yang perlu diperlukan yaitu Panda, NumPy, Matplotlib, dan EasyBorn. Lalu kita membaca dataset. Dataset path dataset saya yaitu file folder name yang tadi kita sudah definisikan dan nama dari dataset yaitu diabetesbinary.csv. Lalu ini adalah kolom-kolom kolom fitur yang kita gunakan, ID, pada dataset ini tidak kita gunakan. Jadi kita langsung ke diabetes binary, high PP, high call, dan seterusnya. Lalu kita membaca informasi dataset, yaitu terdapat kolom, null, count, dan di type, yaitu objek. Lalu kita baca informasi dataset, apakah ada missing value yang perlu kita ubah menjadi file none. Yang kita perlu jadikan none. Lalu kita cek ternyata pada tiap fitur ini semuanya adalah nol, yang artinya tidak ada missing value sama sekali. Jadi kita tidak perlu mengubah missing value menjadi none. Lalu kita lihat apakah ada data yang duplikat. Kita menggunakan eh, print jumlah baris duplikat. Lalu jika ada yang duplikat maka kita print. Jadi bisa terlihat terdapat eh, 20.600 data yang duplikat, jumlah baris duplikat. Lalu karena kita sudah tahu ternyata ada data yang duplikat, maka kita drop data duplikat eh, yang tadinya instannya itu adalah 253.000, setelah kita drop akan menjadi 233.000 data. Lalu kita hapus fitur yang bernilai konstan dan akan memunculkan output yang seperti ini. Lalu kita visualisasi fitur dengan bar chart. Di sini terdapat 17 fitur yang kita visualisasikan. Tapi yang saya jelaskan akan hanya ada 5 saja karena waktu yang terbatas. Itu contohnya diabetes binary. Nol artinya adalah eh, orang yang tidak terkena diabetes, sedangkan satu adalah orang yang menderita diabetes atau pre-diabetes. Di sini kita bisa lihat bahwa orang yang tidak terkena diabetes terdapat sekitar 180 ribuan jumlahnya. Lalu orang yang terkena diabetes ada mungkin sekitar 30.000, 30.000 jumlahnya. Lalu kita bisa lihat di high PP, orang yang memiliki high PP ada sekitar 100.000 jumlahnya. Lalu orang yang tidak high PP terdapat 125.000 jumlahnya. Lalu kita lihat pada distribution high cholesterol, orang yang memiliki high cholesterol ada pada angka 100.000. Lalu orang yang tidak terkena high cholesterol atau mungkin rendah kolesterol berada pada 125.000. Lalu orang yang eh, perokok terdapat 110.000 jumlahnya.
Lalu orang yang tidak merokok sekitar ada 125.000 jumlahnya. Lalu orang yang menderita atau terkena stroke terdapat eh, jumlahnya sangat sedikit, yaitu mungkin di bawah di angka di bawah 10.000. Lalu orang yang tidak terkena stroke jumlahnya sangat besar, yaitu di atas 200.000. Ya, tadi adalah 5 fitur yang sudah saya jelaskan. Lalu kita cek apakah ada fitur yang bertipe kategorikal. Ternyata sebagian besar dari fitur-fitur di dataset ini merupakan kategorikal, yaitu diabetes binary, high PP, high call, call check, dan seterusnya. Lalu kita akan mengkonversikan nilai kategorikalnya menjadi ordinal dengan coding ini, yaitu ordinal values-nya jadi 5, yaitu menentukan jumlah nilai ordinal untuk fitur kategorikal. Lalu kita akan menampilkan nilai ordinal unik dari setiap fiturnya. Nah, akan menjadi hasilnya, outputnya akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita akan melihat korelasi dari fitur-fitur yang sudah eh, kita ubah. Di sini kita bisa lihat ternyata korelasi dari sebagian besar fitur ini tidak terlalu kuat dan hanya ada beberapa korelasi yang menunjukkan angka 0,4 yang merupakan angka tertinggi, yaitu contohnya ada di Gain Health dengan Physical Health dan Default. Lalu ada Physical Health dengan Default. Terdapat 6 korelasi yang merupakan cukup kuat, yaitu pada angka 0,4 dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu kita akan membagi data menjadi training dan testing. Kita bagi training dan testing menjadi 90 banding 10, yaitu 90 data, 90% training dan 10% jadi tes. Kita menggunakan model decision tree yang akan menjadi training model kita. Lalu kita print hasil akurasi, presisi, dan recall dari model yang sudah kita train. Di sini terlihat bahwa akurasi yang kita miliki ada 77%. Akurasi sendiri adalah seberapa sering model memprediksi benar secara keseluruhan. Akurasi memiliki rumus yaitu jumlah prediksi benar dibagi total prediksi. Lalu ada presisi, yaitu model mampu mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Rumus dari presisi sendiri adalah TP dibagi TP ditambah false positif. Yang artinya 77% model bisa mengukur seberapa banyak prediksi positifnya. Prediksi positif yang benar. Lalu kita ada recall. Recall adalah di mana model dapat mengukur seberapa baik model mengidentifikasi semua sampel positif. Recall memiliki rumus yaitu true positif dibagi true positif tambah false negatif. Di sini kita lihat kita memiliki angka akurasi 77%, presisi 77%, dan recall 77%, yang merupakan cukup baik. Lalu saya mencoba menggunakan hyperparameter tuning dengan kriterianya yaitu gini entropi, lalu splitternya base dan random, lalu kita run, dan kita mendapatkan hasil base parameternya yaitu kriterion, gini, max stepnya itu 5, min sample nya 1, min sample splitnya 2, splitternya random. Kita mendapat base cross validation yaitu 84,9%. Lalu kita evaluasi lagi, kita print akurasi, presisi, dan recall-nya. Kita mendapat akurasi 84, presisi 84%, recall 84%, yang artinya lebih tinggi dari sebelum kita menggunakan hyperparameter tuning. Lalu kita akan menjelaskan cara membaca confusion matrix pada bagian testing ini. 0 itu adalah
orang yang tidak terkena diabetes dan satu adalah orang yang mengidap diabetes. Jadi kita bisa lihat pada bagian 0 dan 00 ini kita bisa baca yang sebenarnya orang itu tidak menderita diabetes dan diprediksi benar tidak menderita diabetes ada 19.771 orang. Lalu yang sebenarnya orang ini menderita diabetes tetapi diprediksi menjadi orang yang tidak terkena diabetes ada 3.531 orang. Lalu kita bisa lihat juga di pada bagian ini yang sebenarnya orang ini tidak menderita diabetes dan diprediksi diabetes itu ada 0. Lalu orang yang menderita diabetes dan diprediksi menderita diabetes itu tidak 0 juga. Jadi kita bisa simpulkan eh, model ini juga cukup baik karena terdapat perbandingan yang sangat signifikan dari orang yang diprediksi dengan benar dan orang yang diprediksi dengan salah. Ya, jadi sekian presentasi dari hasil UTS saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan.